Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita banggakan, kita tuakan, Pak Kasih Dimas. Yang terhormat pula para staf Dimas, teman-teman penyuluh, dan seluruh teman-teman penyuluh yang sudah bersama-sama sekian tahun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalatu ala rasulillah warsalin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, jadi kegiatan kita di pagi hari menjelang siang ini merupakan kelanjutan episode dari kegiatan kita di tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang sempat redup kita hidupkan kembali, sempat berhenti, kita mulai kembali. Kira tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Yang penting ada kemauan besar dari kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya mohon izin Pak Kasih memperkenalkan kegiatan bulanan kita yang akan kita lanjutkan tiap bulannya nanti. Kita beri nama Safari. Kenapa Safari? Bukan karena bulan depan masuk Ramadan. Safari kan merupakan asal kata dari perjalanan ya. Namanya perjalanan tentu bergerak. Nah, kami harapkan penyuluh terus harus bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Apakah bergerak itu untuk personality kita sebagai seorang penyuluh, atau bergerak karena tugas kita sebagai penyuluh di masyarakat. Dan ini berkaitan pula dengan hashtag penyuluh nasional, penyuluh bergerak, gitu ya. Makanya saya rasa kata safari itu bisa mewakili kita untuk beraktivitas di tiap bulannya, dan juga tidak mengucilkan karena kita sebagai atau agama tertentu, tetapi bisa juga untuk secara kelompok. Mengingat IPARI ini kan Ikatan Penyuluh Agama, kita ada agama Hindu dan agama Kristen, tapi mungkin berhalangan hadir pada hari ini. Yang Pak Nyoman izin ke Kendari, Pak Yoris ada kegiatannya. Gitu. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita mengingat kembali tugas kita sebagai penyuluh ya, Al-Mubarak dalam bukunya Penyuluh dan Bimbingan mengatakan bahwa kata penyuluhan itu berasal dari kata suluh. Semua tahu ya apa artinya suluh. Nah, artinya lampu atau pelita atau lentera. Kalau kita ingat-ingat di tahun-tahun masa kecil kita, 80-an, 90-an ya, kita masih gunakan lentera atau lampu. Atau mungkin teman-teman sudah pakai lampu penerangan. Kalau saya dulu di kampung tahun 80-an 90-an itu masih menggunakan lentera atau lampu kecil ya. Nah, lampu lentera ini teman-teman, ini filosofinya penyuluh. Itu digunakan saat malam hari dan ditempatkan di sudut-sudut rumah. Kenapa bukan disimpan di tengah rumah? Kata orang tua, kenapa lentera atau pelita itu disimpan di sudut rumah? Supaya cahayanya menerangi semua ruangan. Kalau disimpan di tengah, itu ada ruang-ruang yang pasti tidak terkena cahayanya. Ini filosofi penyuluh. Kenapa kita kadang disimpan di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang tidak banyak orang tahu, supaya syiar agama itu menyebar masuk ke ruang-ruang yang tidak tersentuh oleh para dai lainnya, para mubalik lainnya. Itu tugas kita penyuluh. Pertama ya, jadi lampu yang tadinya pelita, kemudian berganti zaman, berganti waktu, ternyata lampu itu juga mengalami metamorfosis, perubahan. Lampu yang tadinya hanya berfungsi sebagai penerang ya, cukup lampu biasa. Tapi ternyata dari zaman ke zaman sampai sekarang, lampu sudah lagi bukan hanya sekedar berfungsi menerangi, tetapi ada fungsi bergaya, gaya, nuansa atau glamornya. Nah, apa maksud dengan kalau kita kaitkan dengan diri kita sebagai penyuluh? Jadi kita juga penyuluh tidak bisa hanya stagnan menjadi sekedar menerangi, berfungsi menerangi.
penyuluh harus tetap terus berinovasi, bermetamorfosis dari waktu ke waktu melihat sasaran dakwah kita. Nah, misalnya lampu yang dulunya hanya untuk menerangi, sekarang kan sudah ada lampu hiasan, lampu yang bergaya-bergaya itu kan, yang biasa ditampang di rumah ya. Itu kan fungsinya bukan hanya untuk menerangi, tetapi memberi nuansa keindahan di ruangan. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kata penyuluhan yang asal katanya itu adalah suluh lampu, maka ibaratkanlah diri kita sebagai lampu itu. Tidak bisa hanya kita memberikan penerangan kepada masyarakat. Kita juga harus menjadi penghibur bagi masyarakat. Kita juga harus menjadi pemberi nasihat bagi masyarakat. Kita juga harus mengikuti tren dakwah apa yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar mengaji, tetapi kita solusi dari apa yang terjadi di masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira besarkah tidak fungsi kita sebagai penyuluh di masyarakat? Kita hanya 40-50 orang. Tetapi sekarang teman-teman, jangankan penyuluh ya, tamatan sanawiyah, tamatan aliyah sudah bisa naik mimbar semua. Itu kan gaweannya penyuluh, anggaplah begitu ya. Bukan hanya penyuluh yang bisa membuat majelis taklim, tamatan SMA, tamatan pesantren bisa melakukan majelis taklim. Nah, pertanyaan besar yang harus kita jawab pada diri kita ini fungsinya apa di masyarakat? Jangan sampai hanya mengambil video, ambil gambar, selesai. Jadi harus ada kesan utama. Apa pentingnya saya di tengah-tengah masyarakat? Kira-kira kebaikan dalam sebuah masyarakat itu tetap terlaksana ada saya atau tanpa ada saya? Kalau kira-kira penyuluh dihapus, kebaikan mesti tetap berjalan tidak? Kira-kira ada penyuluh tambah penyuluh, kira-kira kemungkaran berkurangkah tidak? Itu semua yang perlu kita jawab pada diri kita. Sehingga kita bisa tahu posisi saya ini sebenarnya menjadi seorang penyuluh itu apa. Nah, jadi apa yang perlu kita tambah? Tambah skill kita, tambah keterampilan kita, tambah dengan keterampilan-keterampilan lain yang mungkin orang tidak lakukan. Mungkin tahu, tapi orang belum lakukan. Itu yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Jadi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi ingin saya sampaikan bahwa kita penyuluh fungsi utamanya adalah seorang yang bisa memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, kita harus akui bahwa inovasi lampu itu bukan lagi sekedar menerangi, tetapi kita mampu menjadi pemberi solusi di masyarakat. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan teman-teman sebagai pengantar kegiatan kita pada hari ini, bahwa siapa kita, apa tujuan kita, bagaimana posisi kita di masyarakat, itu yang harus selalu kita tanyakan dalam diri kita. Sehingga inovasi pengabdian, inovasi binaan kita itu berkembang tiap waktunya. Bukan hanya ajar ngaji, bukan hanya majelis taklim, tetapi kita bisa bersaing dan bisa mengikuti selera zaman istilahnya. Istilahnya kita tahu selera pasar, apa yang masyarakat butuh, bagaimana masyarakat ingin dinasehati dan cepat dinasehati. Itu yang harus kita punya sebagai seorang penyuluh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mohon berkenan, mohon kesediaan Pak Kasih untuk memberikan kita nasihat, bimbingan, bagaimana ke depan kita bisa menjadi melaksanakan tugas kepenyuluhan kita di masyarakat yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ketua PDI Wali Kota Bau-Bau. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dari Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau kepada Bapak Haji Sandri Kitabi dengan hormat kita simpan di kancing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ketua IPARI beserta seluruh anggota. Yang saya hormati teman-teman dari Seksi Bimas, ada juga dari Zawa, Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Bapak dan Ibu hadirin hadirat segenap yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berhimpun di tempat ini. Walaupun barangkali banyak kesibukan kita, kemudian barangkali juga ada undang-undangan yang lain, dan saya juga lihat undangannya juga tiba sama kami sangat kasif. Tapi inilah penyuluh, bahwa penyuluh itu adalah sangat penting di dalam organisasi kita, dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai penyuluh, sehingga apapun aktivitas yang lain selalu kita tanggalkan dan selalu kita penuhi kegiatan kita sebagai penyuluh, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ladang amal kita. Amin. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat bagi dunia, lebih-lebih di yaumul kiamat nanti. Kita semua yang hadir ini ada penyuluh fungsional, ya, ada penyuluh P3K, dan barangkali juga mungkin masih ada penyuluh non PNS. Tapi identitas itu kita hilangkan, dalam artian bahwa apapun identitas kita, maka tugas kita adalah sebagai penyuluh untuk menjadi lampu, untuk menjadi penerang, baik itu untuk diri kita, keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Itulah kita sebagai penyuluh. Yang berikut, inti dari pertemuan kita ini pada kesempatan ini sesungguhnya adalah pertemuan kita sebelumnya jangan kita tiadakan, ya, tetapi silaturahmi itu tetap kita bangun, ya, seperti yang kemarin-kemarin. Kalau saya tidak salah, setiap bulan itu selalu ada pertemuan dan kita gilir di kecamatan kita masing-masing. Dan itu sesungguhnya apa yang menjadi status kita hari ini, ya, itu sesungguhnya sebagai buah, ya, sebagai hasil dari apa yang kita lakukan selama ini, ya. Dan itu juga sebagai wadah untuk membangun silaturahim, ya. Dan dari awal juga saya sampaikan pertemuan kita setiap bulan itu bagaimana kalau kepala KUA kita misalnya kalau tidak berhalangan bisa hadir di tempat itu, ya. Karena itu kami nilai, kami pikir itu adalah sangat tempat untuk kita saling sharing, untuk saling kita berbagi pengalaman, ya. Salah satu contoh misalnya, hari ini begitu pesatnya kondisi dan keadaan terjadi, sehingga Polres itu sendiri sudah kesekian kalinya datang ke Kementerian Agama untuk
membangun komunikasi, untuk membangun kerjasama dalam artian bahwa kekerasan anak, kekerasan seksual itu, apalagi itu kondisinya di bawah umur, ya, bukan hanya tugas kami sebagai kepolisian, tetapi tugas kita semua termasuk Kementerian Agama. Dan pihak Polri itu mereka tahu persis bahwa di Kementerian Agama itu ada pegawai-pegawai yang memang ditugaskan khusus untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat. Tentu yang dimaksud itu adalah kita. Ya. Kejadian kurang lebih 3 bulan yang lalu itu terjadi di Lowu-Lowu, ya. Dan 2 hari kemarin juga kami mendapatkan informasi dari kepala KUA-nya akan juga kembali terjadi hal yang seperti itu. Dan korbannya itu adalah masih SMP dan sudah dalam keadaan hamil, dan setelah ditelusuri yang melakukan itu lebih dari 1 orang. Ya. Sehingga itulah yang membuat pusing orang tuanya, harus seperti apa sikapnya, ya. Kalau satu mungkin paling dicari mana yang melakukan itu, lalu kemudian disuruh untuk bertanggung jawab. Tapi ini lebih dari 1. Ya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya ini yang menjadi objek sasaran kita untuk melakukan penyuluhan. Ya. Dan begitu dianggapnya ini adalah sangat penting, Polres itu meminta kepada kami, ya, kepada Kementerian Agama tentunya, untuk menerbitkan khutbah seragam khusus untuk membahas itu. Ya. Dan itu kami sudah lakukan Jumat yang lalu. Ya. Hanya itulah kadang-kala juga keterbatasan informasi, dalam artian silaturahmi seperti ini kita tidak bangun, sehingga bukan kami tidak mau, tetapi kadangkala itu terlupakan, ya, untuk membagi informasi ini. Lalu kemudian ketika misalnya ada khutbah seperti itu, kita sama-sama mengantar khutbah seragam itu, dan tentu kita memilih masjid-masjid yang dekat dengan kediaman kita atau tempat tinggal kita. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita seperti ini tetap terbangun setiap bulannya. Ya, setuju tidak? Setuju. Ya, kita harus amini, ya. Karena kalau kita kumpul seperti ini, kalau tidak ada kegiatan seperti ini, saya pikir sulit, ya. Kita sudah jadwalkan saja, ada yang datang, ada yang tidak, ada yang lupa, ada yang dan sebagainya, ya. Tetapi itu tetap kita selalu evaluasi, dan kami dari Bimas insya Allah, kalau ini silaturahmi setiap bulan ini kita bangun kembali, dan kami juga siap untuk kami hadir, ya. Selama itu barangkali tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang tetapi kalau hanya sekedar pekerjaan yang masih bisa misalnya kita kerjakan besok atau misalnya lusa, tentu undang-undang yang seperti ini juga yang terutama kita hadiri, karena ini kita anggap sangat penting. Lalu kemudian tahun 2024 kemarin telah terbentuk kampung zakat, dan itu adanya di Kecamatan Betuambari, lokusnya di Kelurahan Labalawa, ya. Hampir setiap instansi, ya, sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing, mereka sudah memberikan kontribusi di sana, ya, ya, termasuk juga Kementerian Agama. Tetapi khusus dalam bidang penyuluhan ini, tentu juga di sana sangat diharapkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan
karena bicara kampung zakat itu tidak hanya saja zakatnya yang yang diperdayakan lalu kemudian dilakukan, tetapi hampir seluruh aspek termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan majelis ta'lim aktif atau tidak, bagaimana pembinaan-pembinaan TPQ aktif atau tidak, ya. Ternyata selama ini di sana tidak ada penyuluh khusus ya untuk melakukan penyuluhan di sana, ya. Sehingga ketika kami turun pertama kali, ya, termasuk lurah, sekretarisnya, bahkan pegawai-pegawainya ini, ketika kami tanyakan berapa TPQ yang ada di sini, di kelurahan ini, berapa majelis ta'lim yang ada di sini, mereka tidak tahu, ya. Padahal di kelurahan-kelurahan yang lain itu, di situ sudah ada papan organisasinya, sudah ada papan khusus di situ untuk menguraikan tentang kegiatan-kegiatan keagamaan di situ, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Di sana tidak ada sama sekali, ya. Sehingga itulah kemarin ada kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa khusus penyuluh kita yang berada di Kecamatan Betuambari itu semua diarahkan dulu untuk melakukan pembinaan di Kelurahan Labalawa ini. Dan insya Allah kemarin kami sudah berikan surat tugas, ya, tinggal nanti mereka bagaimana strategisnya, ya, koordinasikan dengan kepala KUA-nya, dengan lurah yang ada di sana, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di sana, kemudian bentuk jadwalnya, lalu kemudian lakukan penyuluhan, pembinaan, ya. Ya, jadi kemarin juga kami sudah sampaikan bahwa nanti akan ada bukti-bukti fisik bahwa kita sebagai penyuluh sudah melakukan penyuluhan di sana. Ya, jangan sampai ini kita tidak maksimal kita lakukan, lalu kemudian ketika nanti kita evaluasi tidak sesuai dengan harapan, ya, tentu nanti kita mendapat teguran dari pimpinan kita. Ya, saya pikir begitu ya. Ya, kemarin kami sudah berikan surat tugas, tolong dijalankan sesuai dengan fungsi kita, diatur jadwalnya. Lalu kemudian memang penyuluh itu tugas dan fungsi kita yang harus kita lakukan sebenarnya, tanpa ada surat tugas, tanpa ada hal-hal yang lain, misalnya tetap kita lakukan di sana tugas kita sebagai penyuluh, apalagi status kita sekarang bukan lagi penyuluh PNS tapi sudah menjadi P3K. Dan P3K itu setelah kami lihat ternyata itu kesejahteraannya juga kurang lebih dengan PNS. Ya, tetap kita bertugas dengan ikhlas, kita lakukan tugas dengan ikhlas. Siapa tahu nanti ke depan pemerintah akan menaikkan status kita dari P3K menjadi CPNS, lalu kemudian kita menjadi PNS. Ya, yang jelas hari ini perhatian pemerintah terhadap penyuluh itu sangat betul-betul diperhatikan, baik itu kesejahteraannya maupun statusnya. Lalu berikutnya, saya juga sangat mengharapkan kekerasan anak dan kekerasan seksual itu ternyata kemarin bukan hanya di Lele tetapi juga sudah ada di Bungi, ya, di Kecamatan Bungi. Tapi itu dia bukan umur SMP tapi sudah umur SMA, umur 18. Nah, secara undang-undang yang terbaru nomor 16 tahun 2019 ini, umur 18 itu masih tetap berada di bawah umur. Ya, ini menjadi tugas kita. Makanya kadangkala saya ketika saya melihat anak-anak sekolah goncengannya satu lingkaran kayak suami istri, kadangkala duduk berdua-duaan, masih seragam sekolah lagi. Kadangkala kalau saya lihat itu saya tegur, ya. Mungkin mereka berkata bahwa Anda ini bukan keluarga saya, Anda ini bukan orang tua saya. Betul,
tetapi secara tanggung jawab moral itu juga bagian daripada tanggung jawab kita. Karena pusing juga kita ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, tentu mereka selalu melakukan konsultasi di KUA ataupun di Kementerian Agama. Sementara untuk mengambil sikap untuk memberikan jawaban sesuai dengan harapan mereka itu sangat sulit, karena selalu apa yang mereka persoalan yang mereka hadapi itu bertentangan dengan undang-undang, dan tentu kita ini sebagai ASN selalu bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, saya pikir barangkali saya cukupkan sekian, yang pada intinya adalah silaturahim dan pertemuan kita seperti ini setiap bulan. Mari tetap kita teruskan, tetap kita lakukan, ya. Apalagi kita ini kapas kita sebagai penyuluh, ya, semua, tetapi berbeda-beda aktivitas kita di luar, ya. Juga kemampuan juga kita berbeda-beda, tetapi yang jelas bahwa penyuluh itu adalah individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam, ya, seperti pengetahuan yang mendalam khususnya ilmu agama, sehingga hari ini kita penyuluh tidak hanya saja dituntut untuk menyuluh itu dengan bertatap muka seperti ini, tetapi kita juga dituntut untuk membuat konten-konten dakwah, sehingga melalui konten itulah kita menyalurkan ide-ide kita, ceramah-ceramah kita, walaupun secara fisik kita tidak bertemu seperti ini, tetapi melalui konten-konten dakwah kita mereka bisa menyimak nasihat kita, menerima, mendengarkan ceramah-ceramah kita, ya. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak dekat ini kita dari Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bau-Bau akan melakukan pembinaan dakwah, ya, termasuk mungkin kita penyuluh ini nanti kita adakan kegiatan sosialisasi konten dakwah, ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita terlibat semua, sehingga kegiatan-kegiatan dakwah kita ini bisa berorientasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, demikian sedikit harapan penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.